pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Saya harap adik-adik dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat. Pada pagi hari ini Lose tidak sendiri, tapi Lose ditemani oleh Lose Tean dan Lose Stefanus. Puji Tuhan karena pagi ini Tuhan mengumpulkan kita semua untuk dapat beribadah bersama-sama, walaupun dari rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan, adik-adik masih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi ini, Lose ajak kita semua bangkit berdiri. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari Tuhan menyertai adik-adik dan Lose. Lose ajak kita nyanyikan satu buah lagu, God is with me. Allah beserta kita setiap hari. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. God is with me. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. Kembali, God is with me. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. Kembali, God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. God is with me, God is with me every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday too, here with you. Sungguh puji Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang beserta dengan kita setiap hari. Kita ada di rumah, kita sedang belajar, kita bermain, atau kita melakukan apapun, Tuhan menyertai adik-adik dan Lose. Sebelum kita melanjutkan pujian, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah. Mari Lose ajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan mengundang kami boleh beribadah kepada Engkau, walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Pimpin sertai kami, agar kami boleh siap mengikuti ibadah kali ini. Biarlah ibadah kami kali ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan boleh menyertai, memimpin. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, jadi satu kekuatan dan penghiburan bagi kita semua ya, ketika kita mengingat bahwa God is with me every day. Betul, terlebih di saat hampir lebih 2 tahun ini di masa pandemi ini ya. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik dan Lose. Ya, nah, Lose, Ya, ini kan sekolah minggu onsite sudah berjalan nih. Apakah Lose masih tetap semangat melayani Tuhan, wah, tambah semangat, Yes. Mengapa ya, Lose bisa tetap semangat untuk melayani Tuhan? Karena Allah kita yang kita layani itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang perkasa. Ya, betul sekali Lose. Yuk adik-adik, Lose ajak kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, What a Mighty God We Serve.
Lause dan Lause Tean akan ditemani oleh Vanessa. Ikuti gerakannya dengan semangat ya dan bersaut-sautan. Oke? What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Do we serve a mighty God? Say amen. Amen. Do we serve a mighty God? Say oh yeah. Oh yeah. Amen. Amen. Oh yeah. Oh yeah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik tentunya buat Tuhan adik-adik. Adik-adik bisa minta orang tua untuk mentransfer atau scan QRIS yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa tambah angka 1 pada akhir nominal yang adik-adik berikan. Dan untuk saat kita memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami diberi kesempatan memberikan sedikit persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik dapat memperhatikan baik-baik ya firman Tuhan yang disampaikan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari agar iman adik-adik dapat bertumbuh. Oh ya, supaya dapat bertumbuh, apalagi ya yang bisa kita lakukan, Nah, itu sekarang kita akan naikkan satu pujian. Jawabannya ada di dalam lagu ini. Adik-adik, mari kita kembali bangkit berdiri. Ikuti gerakannya. Kita akan pujikan Read Your Bible.
Come on, read your Bible and pray every day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you swing, and you swing, and you swing. Don't read your Bible, forget to pray, and you swing. Let's do this. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang Lose bisa menjumpai kalian lagi. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang merayakan hari raya dan hari kudus. Adik-adik, sebagai umat Kristen, kita memiliki beberapa hari raya yang kita peringati setiap tahun. Bahkan hari raya umat Kristen juga ditetapkan sebagai hari libur. Ada yang bisa sebutkan contoh hari raya umat Kristen yang kita peringati tersebut? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Apa? Ya, betul. Jumat Agung. Terus ada lagi Paskah. Ada lagi kenaikan Tuhan Yesus. Apalagi Natal. Nah, itu adalah contoh-contoh hari raya dan hari-hari kudus dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, di dalam memperingati hari raya tersebut, biasanya kita melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan tertentu, adik-adik. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membicarakan hari-hari kudus dan hari-hari raya yang istimewa bagi kita. Adik-adik, Allah memberikan kepada Israel banyak perayaan atau hari raya untuk mereka berkumpul bersama dan merayakannya. Hari-hari itu adalah hari-hari yang ditetapkan Allah untuk menyembahnya, untuk bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat-Nya, merayakan dan bersukacita bersama-sama, dan beristirahat. Adik-adik, apa sajakah hari-hari raya dan hari-hari kudus yang diberikan Allah kepada bangsa Israel? Lalu mengapa Allah menetapkan hari-hari tersebut? Kita akan mencari tahu. Lose mau mengajak kalian pergi ke Israel, adik-adik. Tapi adik-adik, sebelum Lose melanjutkan, kita mau berdoa dulu. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami mendengar firman Tuhan.
Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan hati setiap kami anak-anak-Mu seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Lose yang penuh kelemahan. Pakailah Lose Tuhan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, agar kami semua dapat mengerti. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan mulai awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saya sudah berada di perkemahan Israel yang berada di padang gurun. Allah telah memberi Musa perintah untuk hari-hari raya dan hari-hari kudus sehingga bangsa Israel dapat merayakannya. Adik-adik, kita akan mencari tahu hari raya dan hari kudus yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Untuk lebih detailnya, nanti kalian bisa baca di Alkitab yang terambil di dalam Imamat pasal yang ke-23 dan pasal yang ke-25. Dan Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Adik-adik, berbeda dengan hari-hari libur kita. Semua hari raya orang Israel ditetapkan Allah dengan instruksi atau perintah spesifik untuk setiap perayaannya. Adik-adik, kita akan mencari tahu 10 hari raya dan hari kudus orang Israel. Yang pertama adalah hari Sabat. Allah mengharuskan orang Israel untuk menaati hari Sabat di tiap hari ke-7 atau 1 kali seminggu. 6 hari lamanya orang Israel boleh melakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, yaitu hari penghentian penuh, adik-adik. Menghormati hari Sabat merupakan bagian dari 10 perintah Allah. Ayo, ada yang masih ingat? Itu perintah keberapa dari 10 perintah Allah? Ada yang masih ingat? Oh, ada masih ingat ternyata. Ya, betul. Perintah yang keempat. Bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu bunyinya perintah yang keempat. Yang kedua, adik-adik, itu adalah hari Paskah. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Adik-adik, bulan pertama orang Israel, di kalender Israel, kalau di kalender kita, itu kira-kira sekitar bulan Maret sampai April. Paskah di dalam Perjanjian Lama mengingat pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga sampai yang ke-11, instruksi terperinci mengenai Paskah akan diberikan ketika orang Israel akan keluar dari tanah Mesir. Hari raya yang ketiga adalah hari raya roti tidak beragi, adik-adik. Hari raya roti tidak beragi ini berlangsung selama 7 hari. Bangsa Israel memakan roti tidak beragi selama 7 hari. Tidak bekerja pada hari pertama dan ke-7. Adik-adik, pada roti tidak beragi ini
itu tidak memakai ragi untuk membuatnya mengembang, sehingga bentuk rotinya pipih. Jadi kalau kalian lihat zaman sekarang mungkin kayak roti biskuit seperti itu adik-adik. Roti Paskah pipih dan tidak berragi karena tidak ada waktu menunggu adonan rotinya untuk mengembang sewaktu orang Israel meninggalkan Mesir dengan terburu-buru adik-adik. Jadi hari raya roti tidak beragi ini untuk mengingat bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan terburu-buru adik-adik. Yang keempat adalah hari raya hasil pertama. Setelah orang Israel panen gandum, maka seberkas gandum dibawa kepada imam untuk dipersembahkan kepada Allah. Selain itu, orang Israel juga memberikan persembahan lainnya sebagai pengakuan akan kebaikan Allah yang telah menyediakan berkat bagi mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengingat akan kebaikan Allah yang senantiasa menyediakan segala hal bagi kita adik-adik. Yang kelima adalah Hari Raya 7 Minggu. Hari Raya ini dirayakan 50 hari setelah Hari Raya hasil yang pertama adik-adik. Tujuan Hari Raya ini untuk menunjukkan sukacita dan ucapan syukur akan berkat-berkat Allah atas tuaian. Pada hari raya ini, orang Israel mempersembahkan roti, domba, tepung, dan minuman. Hari raya 7 minggu diadakan pada musim panas, sewaktu musim menuai adik-adik. Ini mengingatkan orang Israel untuk bersyukur atas hasil tuaian mereka. Yang keenam adalah Hari Raya Serunai. Ini adalah hari peristirahatan. Orang Israel tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan berat dan harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari raya ini diperingati dengan meniup serunai adik-adik. Hari raya yang ketujuh adalah Hari Raya Pendamaian. Hari pendamaian ini untuk mengadakan pendamaian orang Israel di hadapan Allah. Orang Israel harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Yang kedelapan adalah Hari Raya Pondok Daun. Adik-adik, Hari Raya Pondok Daun ini adalah perayaan panen dan juga waktu pengucapan syukur atas tuaian. Hari Raya Pondok Daun diperingati dengan tinggal di pondok daun selama 7 hari dan memberikan persembahan. Disebut Hari Raya Pondok Daun karena orang-orang Israel tinggal di pondok-pondok yang dibangun dengan ranting dan ditutupi dedaunan. Hari Raya Pondok Daun ini diperingati untuk mengingatkan bangsa Israel akan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana mereka berkemah di padang gurun. Hari yang ke-9 adalah tahun Sabat. Tahun Sabat dirayakan setiap tahun ke-7. Tahun ini adalah tahun perhentian bagi tanah, di mana bangsa Israel tidak menanam tanaman apapun adik-adik. Jadi pada tahun Sabat ini tidak ada tempat di mana bangsa Israel
dapat membeli makanan. Jadi adik-adik bisa bayangkan, bangsa Israel tidak bisa membeli makanan dimanapun juga. Allah yang menyediakan makanan bagi mereka yang memerlukan adik-adik. Hari raya yang terakhir, yang ke-10 adalah tahun Yobel. Tahun yang ke-50 dalam kalender Israel harus menjadi tahun Yobel. Pada tahun Yobel ini adik-adik, hutang-hutang dihapuskan untuk menolong orang-orang yang miskin. Pada tahun Yobel, budak-budak juga dibebaskan. Pada tahun Yobel, tidak ada tanaman yang dituai. Adik-adik, menurut kalian, mengapa Allah memerintahkan semua hari kudus dan hari raya ini kepada orang Israel? Ada yang tahu mengapa? Ya, betul, sebagai waktu untuk mengingat kebaikan Allah, bersyukur, bersukacita, beristirahat, dan menyembah Dia. Adik-adik, sekarang sewaktu kita berkumpul untuk menyembah di hari Tuhan, kita juga mengingat kebaikan Allah, menunjukkan syukur dan sukacita kita kepada Allah. Kita boleh beristirahat dari pekerjaan kita dan kita boleh menyembah Dia. Kita merayakan hari Tuhan di hari pertama setiap minggu, karena pada hari itulah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Adik-adik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya, kalian buka di dalam Imamat 11 ayat 44a. Kita mau hafalkan sama-sama, ya. Jadi kita mau baca 2 kali, sambil kita baca, sambil kita hafalkan. Yang ketiga kita tutup sambil kita mencoba untuk menghafal. Oke, siap semua ya? Oke, kita baca sama-sama ya. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Kita mau baca sekali lagi ya. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Oke, sudah semakin hafal ya. Kita 2 kali baca. Kita tutup Alkitab kita sambil kita hafalkan sekali lagi ya, sambil kita mengingat-ingat tadi yang kita baca. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Loh, saya berharap kalian yang masih belum seberapa hafal, kalian hafalkan lagi dengan sungguh-sungguh, karena ayat Alkitab ini akan berguna bagi kalian di kemudian harinya. Adik-adik, mari saya ajak kalian kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan hari-hari Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu, di mana pada hari-hari yang Tuhan sudah berikan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh menyembah Engkau,
kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya firman yang sudah kami dengar, berkatilah Tuhan, supaya firman itu bisa bertumbuh di dalam hati kami. Kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami Tuhan dapat menjadi saksi-Mu di tengah pergaulan kami, di tengah teman-teman kami, di tengah keluarga kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Langsung mengajak adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu onsite kita yang diadakan setiap minggu jam 9 di GKA Gloria Kota Satelit, Jalan HR Muhammad nomor 401 sampai 403. Langsung tunggu ya. Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, see you. Bye.